Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Dwi Fitriani, NIM 20030966067 dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia bertema Sejarah Sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Tatkala gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah satu keturunan. Dengan pengertian kedua, maka sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu. Selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara berbahasa Melayu seperti Malaysia dan Brunei. Demikian pula bahasa Melayu yang tinggal di Singapura. Sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang sejak abad ke-20 sebagaimana tampak penerbitan pers atau surat kabar dan majalah dan buku baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Kelahiran sastra menurut beberapa ahli. A. Umar Junus. Umar Junus membicarakan lahirnya kesusastraan Indonesia modern dalam karangannya yang dimuat dalam majalah dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1960. Ia berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada. Sastra X baru ada setelah bahasa X ada, yang berarti bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada, katanya. Dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, maka Umar Junus pun berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. B. Aji Prosidi berpendapat mengenai lahirnya kesusastraan Indonesia dapat kita baca dalam bukunya Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir yang dimuat dalam bukunya Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir pada tahun 1985. Aji berpendapat bahwa kesadaran kebangsaanlah seharusnya dijadikan patokan. Berdasarkan kebangsaan ini menetapkan bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia modern adalah tahun 1920 atau 1921 atau 1922. C. Theo berpendapat mengenai lahirnya kesusastraan Indonesia modern dapat kita baca dalam bukunya Sastra Baru Indonesia 1 pada tahun 1980. Agak dekat dengan tahun yang diajukan Aji Prosidi, Theo pun berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia modern lahir sekitar tahun 1920. Alasan Theo adalah pada ketika itulah para pemuda Indonesia yang pertama kali mulai menyatakan perasaan dan ide yang pada dasarnya berbeda dengan perasaan yang terdapat dalam masyarakat setempat yang tradisional, dan mulai demikian dalam bentuk-bentuk sastra yang pada pokoknya menyimpang dari bentuk-bentuk sastra Melayu, Jawa, dan sastra lainnya yang lebih tua, baik lisan maupun tulisan. Periodisasi. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Secara urutan waktu, sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama, Angkatan Bujangga Lama. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka tahun 1920 sampai 1932. Yang keempat, Angkatan Bujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Yang kelima, Angkatan 1945 pada tahun 1942 sampai 1949. Yang keenam, Angkatan 1950 sampai 1960-an. Yang ketujuh, Angkatan 1966 sampai 1970-an. Yang kedelapan, Angkatan 1980 sampai 1990-an. Yang kesembilan, Angkatan Reformasi. Dan yang kesepuluh, Angkatan 2000-an.
Pembahasan. Pujangga lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Sastra Melayu lama merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1970 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera, seperti Langkat, Tanah Puli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1970 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemah novel barat. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Karya sastra yang terbit tahun itu yaitu prosa, roman, novel, cerita pendek drama, dan puisi. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Pada masa itu, terbit majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takril Alisi Ahbana beserta Amir Hamzah dan Armijen Pane. Karya sastra angkatan 1945 lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Karya sastra angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jazid. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Angkatan 1966 ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra yang dipimpin Mohtar Lubis. Pada angkatan ini muncul beragam aliran sastra, diantaranya surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Karya sastra di tahun 1980-an ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga T. Munculnya angkatan reformasi ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Pada tahun 2002, Kori Layun Rampan melempar wawancara tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, ditandai dengan terbitnya buku Leksikon Susastra Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. Sastra lama. Pengertian dari sastra lama yaitu karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau masa di mana belum adanya pergerakan nasional. Ciri-ciri dari sastra lama yaitu 1. Anonim atau tidak ada nama pengarangnya. 2. Istana sentris atau terikat pada kehidupan istana kerajaan. 3. Karangan berbentuk tradisional. 4. Proses perkembangannya statis. 5. Bahan klise. Contoh sastra lama. Contoh sastra lama dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan prosa lama. Contoh dari puisi lama yaitu 1. Puisi, 2. Mantra, 3. Syair, 4. Gurindam, 5. Seloka, 6. Bidal atau peribahasa, 7. Talibun, 8. Karmina, 9. Soneta. Contoh dari prosa lama yaitu 1. Dongeng. Dalam dongeng terbagi menjadi 6 bagian yaitu 1. Mite, 2. Legenda, 3. Fabel, 4. Sage, 5. Parabel atau dongeng jenaka, 6. Epos atau wira cerita, 2. Hikayat, 3. Cerita berbingkai, 4. Tambo atau sejarah, 5. Cerita pelipur lara. Sastra baru. Pengertian dari sastra baru adalah karya-karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing, sehingga sudah tidak asing lagi. Ciri-ciri dari sastra baru yaitu 1. Pengarang dikenal oleh masyarakat luas, 2. Bahasanya tidak klise, 3. Proses perkembangannya dinamis, 4. Tema karangan bersifat rasional, 5. Bersifat modern atau tidak tradisional, 6. Masyarakat sentris atau berkutat pada masalah kemasyarakatan. Contoh sastra baru.
1. Novel, 2. Biografi, 3. Cerpen, 4. Drama, 5. Soneta. Sastra modern. Sastra modern adalah karya sastra yang dibentuk oleh unsur intrinsik dan menggunakan bahasa atau kata yang terpilih, diksi yang tepat, mempunyai bahasa turunan dan dialog dalam prosa dan drama yang bertujuan untuk dibaca atau didengar orang lain agar mereka mendapat hiburan dan nasihat. Ciri-cirinya yaitu 1. Gaya yang aktif romantis, 2. Dinamis dalam tema dan bahasa, 3. Tema memperjuangkan masalah kebudayaan, bahasa, dan masyarakat sentris, 4. Pengarang diketahui dengan jelas. Contoh sastra modern yaitu 1. Puisi, 2. Drama, 3. Cerpen. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.